Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita semua segala kenikmatan yang luar biasa jumlah dan jenisnya, yang diantara kenikmatan itu kita bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan dan insya Allah pula dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ikhtiar kita ini dicatat olehnya sebagai amalan sholihan. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai syarah Riyadhus Shalihin, memasuki bab sabar hadis ke-12 sampai hadis ke-14, atau kurang lebih 3 hadis yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdirrahman, diterima dari sahabat Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, ka'anni, seolah-olah aku, anzuru, pernah melihat, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahki, bercerita, nabiyan, tentang seorang nabi, minal anbiya, dari para nabi, salawatullahi wassalamuhu alaihim, yang mana nabi itu dorobahu qaumuhu, kaumnya memukul dirinya atau memukul wajahnya, fa'ad mauhu, sampai-sampai wajahnya itu berlumuran darah, wa huwa yamsahud dama an wajhihi, sambil mengusap darah yang bercucur di wajahnya, yaqulu, nabi tersebut berdoa, Allahumma gfirli qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadirin ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mengisahkan, yaitu di zaman dulu ada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah alaihi salam, yang mereka atau yang beliau dipukul gitu, ditenggel gitu ya, sampai-sampai pukulannya itu mengakibatkan wajahnya berlumuran darah. Tetapi nabi tersebut tidak membalas dan tidak pula mengancam, tetapi nabi tersebut berdoa, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku, sebab kaumku itu tidak mengetahui. Berarti luar biasa ya Pak, di urang mah dikaluarkeun di grup ngabunuh gitu nya. Ieu mah diteungeul leugi kagetihan
gitunya, ngahampura, bahkan memintakan ampun bagi yang memukul. Nah, Imam Syekh Utsaimin memberikan penjelasan hadzal hadis yahkin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi syai'an. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan sesuatu, ya, mimma jara li anbiya alaihimus salatu wassalam, apa yang pernah terjadi pada salah satu nabi alaihi salatu wassalam. Wal anbiya, dan para nabi itu kallafahumullahu ta'ala birrisalati, Allah ta'ala memberikan beban kepada para nabi untuk menyampaikan risalah, li'annahum asla laha, karena mereka layak untuk memikul beban tersebut. Janten para nabi dipilih ku Allah subhanahu wa ta'ala teh teu sapatos-patos, tetapi memang layak dan cocok, sesuai dengan kualifikasi, baik dari sisi fisik gitu ya, ataupun dari sisi kejiwaan, emosi gitu ya. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Nah, itunya sebagaimana kisah Abu Jahal. Ai Abu Jahal teh bodoh pinter, Pak. Nah, jahalnya. Abu Jahal itu orang pintar, bahkan gelarnya itu Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Setiap permasalahan yang ada di bangsa Quraisy sepeninggal Abdul Muthalib itu orang-orang selalu mencurhatkan kepada Abul Hakam. Nah, dan Abu Hakam ini orang yang pintar, sebab setiap malam mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Nabi. Sampai-sampai Abu Jahal ini mengetahui bahwa yang dibacakan oleh Muhammad SAW bukanlah syair, bukanlah sekedar puisi atau ya, karya sastra bangsa Arab, tapi ini datang dari Tuhannya bangsa Arab. Sok sanaos urang mah teu acan ngaraoskeun kumaha kareueutna Al-Qur'an. Padahal di antawis mukjizat Rasulullah SAW nu abadi sampai akhir zaman teh nyaeta kesastraan Al-Qur'an, ketinggian bahasa Al-Qur'an. Tah ku urang mah teu acan kakodok kumargi kemampuan bahasa Arab urang teh, nah gitunya kirang dibandingkeun jeung urang Arab asli. Nah, gitunya di mana Abu Jahal terang rehna Al-Qur'an teh sumpingna ti Allah, tangtos kumargi Abu Jahal teh jalmi pinter, tiasa ngabentenkeun mana karya manusia, mana sanes karya manusia. Nah, maka di antara penolakan Abu Jahal itu karena Abu Jahal merasa dia lebih berhak menerima risalah dibandingkan Muhammad SAW. Sebab dia lebih kaya, terus dipandang lebih pintar, lebih terhormat, punya anak laki-laki gitu. Kuduna ge ka aing gitunya. Nah, makanya Pak, godaan untuk ahli ilmu itu adalah kesombongan. Kalau kita di luar masjid, mungkin kita digoda oleh homer, judi, gitu ya, wanita, riba. Tapi ketika di majelis ilmu, di masjid, kita itu digoda oleh kesombongan, atau yang kita sebut ananiah, keakuan.
merasa diri lebih baik daripada orang lain. Gitu. Ngaraos pinter geus ngaji gitu. Ngaraos leuwih soleh. Padahal tidak ada seseorang pun yang masuk surga karena amalnya, bahkan Nabi sekalipun. Nah, berarti tong ibadah. Nah, tidak seperti itu. Sebab surga itu antara rahmat dan ibadah, rahmat Allah dan ibadah kepadanya. Surga teh tengah-tengah. Nah, gitunya. Artinya kita tidak pernah tahu siapa yang mendapatkan rahmat Allah dan kita tidak dapat menentukan. Artinya kita tidak boleh menghakimi orang lain karena dia salah atau apalagi karena dia lupa. Gitu. Sebab kita tidak pernah tahu rahmat Allah datangnya atau diberikannya kepada siapa. Nabi SAW pernah menuturkan ada seseorang yang beribadah kepada Allah ribuan tahun. Kemudian dia masuk surga. Dan ketika di surga ditanya, apa yang menyebabkanmu masuk surga? Ibadahku. 5.000 tahun. Kata Allah, bukan. Rahmatku yang menyebabkanmu masuk surga. Sanes. Abdi tos ibadah 5.000 tahun. Nah, maka dipanggillah malaikat. Bandingkan nikmat dan ibadahnya. Ternyata ibadah selama 5.000 tahun hanya sebanding dengan nikmat mata sebelah kanan. Itunya 5.000 tahun. Tah kicep katuhu. Belum yang kiri, belum ginjal, belum jantung, belum usus, yang semua organ tubuh itu tanpa diperintah, tanpa disetting berjalan sendiri dengan rumit. Gitu ya. Kabayang tah lamun urang nu ngatur pasare teh. Jantung bergerak. Nah, ginjal bersihan. Liver kelak-kelak. Kabayang tah mun poho paeh, apa? Nah, itu nikmat Allah. Gitu ya. Dibandingkan dengan ibadah kita. Nah, maka jangankan surga ya, Pak. Tanah yang paling mahal di dunia di mana, Pak? Di Mekah. Nah, yang per meternya saja bisa miliaran. Coba ayeuna abdi misalkan hoyong tanah di Mekah jigana kudu gawe nepi 100 tahun hirup deui gawe deui hirup deui gawe deui ge anger moal kabeuli eta tanah di Mekah di dunia apalagi surga. Makanya tidak mungkin ibadah seseorang itu dapat memasukkan ia ke surga kecuali atas rahmatnya. Tetapi cara mendapatkan rahmat Allah, mahar mendapatkan mahar Allah adalah ibadah. Makanya para ulama menyebutkan surga itu tengah-tengah antara ibadah kepadanya dan rahmat dari Allah. Serta ibadah ini yaitu dua ya. Satu tauhid, beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, ibadahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, begitu hadirin ikhwatu iman. Lanjut. Jadi Allah Maha mengetahui kepada siapa risalah diberikan. Fahum ahlul laha bitahammuli wa tablighi wa da'wati wal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Maka para nabi itu layak dan pantas serta cocok untuk memikul dan menyampaikan risalah
serta dalam melakukan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar, wasobri dzalika, juga bersabar dalam menjalankan semua tugas tersebut. Wa kana ar-rusul alaihimus salatu wassalam yu'dzuna bil qauli wa bil fi'li. Maka para rasul disakiti dengan perkataan dan juga perbuatan. Wa rubbama balaghal amri ila qatlihim. Bahkan ada sebagian nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Maka waqad bayyana Allahu dzalika fi kitabihi haitsu qala lin nabi sallallahu, maka hal itu telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya tatkala Allah berfirman kepada nabinya, walaqad kuzzibat rusul min qablika, dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan, wa udzu, dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah. Walaqad ja'aka min naba'in mursalina, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Wa in kana kabura alaika, dan jika keberpalingan mereka terasa amat berat bagimu Muhammad, i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama, dan jika keberpalingan mereka terasa amat berat bagimu, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, pata'tiyahum bi ayatih, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Walau sya'allahu lajama'ahum alal huda, dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Allah jadikan mereka mengikuti petunjuk. Fala takunanna minal jahilin, sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, Allah Maha tahu kepada siapa hidayah itu mesti sampai. Nah, bisa jadi bahkan pernah terjadi di mana Rasulullah SAW menginginkan para pembesar Quraisy lah yang masuk Islam, sehingga ketika datang Abdullah bin Umi Maktum yang buta, Nabi menghiraukannya. Sebab kalau mereka para pembesar ini masuk Islam, maka Islam akan semakin jaya, gitu ya, dibandingkan dengan masuk Islamnya seseorang yang buta. Maka Allah tegur di surah Abasa. Nah, gitu ya. Nah, dalam konteks pembahasan hari ini, gitu ya, kita diingatkan bahwa jangankan Nabi Muhammad, nabi-nabi dan rasul terdahulu pun mereka diuji, didustakan, dihina, dianiaya, tetapi mereka bersabar dan selalu datang pertolongan Allah. Nah, jadi penganiayaan, penghinaan, gitu ya, pendustaan itu tidak pergi sia-sia, tapi selalu diiringi dengan pertolongan dari Allah. Apakah itu dengan diazabnya kaum tersebut, ataukah mengganti kaum tersebut dengan kaum yang lebih baik? Maka di antara hiburan
atau penguat kita dalam dakwah sehari-hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan senantiasa mengingat kasih sayang Allah yang dijanjikan kepada kita, yaitu surga. Ketika tahun ke-10 dari kenabian, wafat paman Nabi SAW yaitu Abu Thalib, dan wafat pula istri beliau yang luar biasa, ibunda kita Khadijah, yang ketika orang lain mendustakannya, Khadijah membenarkannya. Ketika orang lain menahan hartanya, Khadijah memberikan seluruh hartanya. Ketika istri-istri Nabi lain tidak memberikan anak kepada beliau, Khadijah memberikan anak kepada beliau, yang menemani dakwah Nabi di saat-saat getir meninggal. Maka tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan mengisrokan dari Mekah Al-Mukarramah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian memi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang Nabi SAW diperlihatkan surga. Yang dalam surga itu diantaranya ada istana, yang Nabi mengira istana itu adalah istana beliau, padahal itu adalah istana yang dibuatkan untuk Umar bin Khattab. Nah, maka kenapa Nabi diperlihatkan surga? Agar Nabi mengingat, gitu ya, agar Nabi termotivasi, gitu ya, bahwa ujian-ujian setelah tahun itu akan semakin berat. Tetapi beratnya ujian itu tidaklah sebanding dengan apa yang diperlihatkan oleh Nabi kepada Nabi ketika Mi'raj, yaitu surga. Gitu ya. Nah, begitupun kita saripuh-ripuhna ayeuna urang gitunya, sing emut, sing yakin kanikmatan Allah teh teu sabanding jeung musibah nu ku urang ayeuna alaman dilakonan. Ibu terang kisah wafatna Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi pemimpin kaum mukminin dalam hadis. Kitabnya Sahih Al-Bukhari itu kitab kedua yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Qur'an. Janten pami aya riwayat rawahul Bukhari atau akhrajahul Bukhari sudah pasti sahih. Bahkan beliau pernah didatangkan 10 ulama dengan membawa 10 hadis, diacak Pak hadis itu. Hadis teh sanes ngagelempengnya Pak, tapi dengan sanadnya an sampai Rasul 5 tingkat misal. Diacak, maka diberikan kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari berhasil menjawab bahwa hadis ini dari guru A, B, C, D sampai Nabi. Terus semuanya sampai benar 100 hadis, dan juga berhasil membenarkan yang salah. Gitunya. Di luar biasa kecerdasan Imam Bukhari. Tetapi di penghujung hidupnya Imam Bukhari itu ya diusir dari negerinya Bukhara ke Naisabur. Dari Naisabur dia diusir ke Samarkand. Kenapa dari Naisabur diusir? Karena dia menolak mengajari putra khalifah atau putra raja wilayah Naisabur. Sebab ia meyakini ilmu itu yu'ti wala yu'ta. Jadi datang bukan didatangi. Namun butuh maka dia gitu.
lain guru nu datang gitunya. Akhirnya diusir sama penguasa Naisabur, datang ke Samarkand. Nah, si Raja Naisabur ini memberikan perintah kepada Raja Samarkand, lamun aya Imam Bukhari usir. Nah, gitu. Nah, ketika Imam Bukhari hendak membereskan kitabnya, oleh pasukan dilarang. Lah lila ngeus ini gitu. Dan itu terjadi di malam takbiran, malam Idul Fitri. Imam Bukhari terlunta-lunta di pinggir jalan dan beliau berdoa, ya Allah, dunia terasa sempit bagiku, maka aku serahkan diriku padamu. Meninggal pada malam Idul Fitri di pinggir jalan. Imam Bukhari gitunya. Tapi beliau yakin bahwa sudah menanti kenikmatan yang luar biasa, yaitu surga. Begitupun Nabi. Nabi itu ketika wafat ditawari kan oleh Allah, mau melihat hasil dari perjuanganmu, ditaklukannya Romawi, ditaklukannya Persia, seluruh bangsa Arab masuk Islam, tidak ada lagi patung yang disembah di Jazirah Arab, atau kembali ke haribannya, ke pangkuan Allah. Maka Rasulullah memilih ila rafiqil a'la, kepada Allah, sebab yakin bahwa ada kenikmatan yang luar biasa. Nah, makanya Bu, lamun ninggal bumi sae teh ulah disolawatan. Ayo mobil sae solawatan. Teu sabanding solawat kepada Nabi dengan rumah dan mobil. Tetapi kita diajarkan untuk berdoa atau untuk berkeyakinan. Kita ini umat masyarakat yang hidup di akhirat. Gitu. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh hinanya dunia. Gitu. Jadi ulah disolawatan. Gitunya. Tapi kita ini adalah orang yang hidup di akhirat. Artinya dunia itu tempat persinggahan. Nah, ya, lanjut. Hakkan nabiyina sallallahu alaihi wasallam an nabiyyin min anbiya'i anna qaumahu darabuhu. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang salah seorang Nabi yang dipukul oleh kaumnya. Ya. Walam yadribuhu illa haitsu kadzabuhu hatta admu wajhahu. Yang mana mereka itu tidak semata-mata memukul, tetapi tentu didasari karena mendustakan ajakan atau dakwah Nabi tersebut. Nah, bakatingku amak keuleuh itunya ka Nabi anu ngajarkeun tauhid. Ditengel gitunya nepikeun ka getihan. Nah, ketika darah itu bercucur di wajahnya, Nabi itu berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Wa hadza ghayatu ma yakunu minas sabri. Sikap Nabi tersebut merupakan puncak dari kesabaran. Li'annal insana law daraba ala sayyin minad dunya li istifata ghadaban. Sebab jika seseorang itu dipukul karena urusan duniawi, pasti dia akan naik pitam dan akan wantaqama mimman darabahu, dan akan melayangkan pukulan balasan. Dan itu yang biasa terjadi. Itu.
lamun diteungel deui gitu. Wahada, namun nabi ini yad'u ilallah, berdoa kepada Allah. Wala yattakhidhu ala da'watihi ajron, gitu ya. Sebab ia berdakwah tanpa kepentingan apapun, semata-mata menghidupi agama, bukan ikut hidup dalam agama. Ma'hada yadribunahu hatta yadamu wajha wa huwa yamsahu dama an wajhi wa yaqul Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lam. Wajahnya berlumuran darah dan ia mengusap wajahnya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka wahadzal ladzi haddatsana bihi Rasulullah SAW lam yahdasna bihi abathan aw li ajli ayyaqta'al waqti alaina bil hadits. Kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kepada kita semua tentu bukanlah omong kosong, bukanlah cerita yang memotong atau menghabiskan waktu kita, bukan. Tapi wa inna ma haddatsana bidzalika min ajli an natakhidha minhu ibaratan nusiru alaiha, yang mana Nabi menceritakan kepada kita cerita tersebut agar kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Sebab dari dulu sampai sekarang manusia itu sama, itu ya. Sejarah itu tidak akan berubah. Hak melawan batil. Yang beda itu cuman pelaku dan korban. Pamaena nu beda, kisahnya secara sunatullah akan tetap sama. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka apa pelajaran bagi kita? Wal ibratu min hadza, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, an-nasbiru ala ma nu'dhi bihi min qaulin au fi'lin fisabili da'wati ilallah, bahwa kita harus sabar terhadap gangguan yang menimpa kita, baik berupa perkataan ataupun gangguan fisik, selama menjalankan dakwah di jalan Allah. Wa an-nasbiru ala ma yusibuna mimma nasma'ahu aw yanqilu ilaina mimma yuqafina bisababi da'wati ilallah. Selain itu kita harus sabar terhadap cercaan yang kita dengar atau yang dialamatkan kepada kita selama kita menjalankan dakwah di jalan Allah. Wa annara anna hadza rif'atun lidarajatina wa takfirun lisayyiatina, dan kita menganggap bahwa semua celaan, semua hinaan, bahkan kontak fisik itu sebagai sesuatu yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Justru aneh lamun saprak asup persis eueuh nu ngahina, saprak ngaji eueuh nu nyeceleh. Dipertanyakan dakwah kita. Sebab orang itu bereaksi kalau ada aksi. Lamun orang tara curak carek, tala tutah titah, tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, ya orang lain juga tidak akan bereaksi. Nah, ada aksi penolakan, pemboikotan, pencegahan,
dan lain sebagainya karena aksi yang kita lakukan. Maka apapun reaksi khususnya yang negatif, maka kita harus yakini bahwa itu adalah proses dan rahmat Allah, di mana Allah mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita dari hinaan dan celaan orang lain. Gitu. Sebab fa'asa an yakuna fi da'watina khilalun min naqsim fil ikhlasi au min kaifiyati da'wah wa tariqih. Sebab bisa jadi dalam dakwah kita terdapat kesalahan seperti kurang ikhlas, dek rapat aya dahareun henteu nya, rek ngaji aya liwat henteu cenah kitu. Ada mungkin perasaan seperti itu, atau keliru dalam gaya berdakwah, ari ka batur wah, ari ka dulur, ka pamajikan, ka budak leuleus gitu. Nah, bisa jadi ada kekeliruan. Fayakunu hadzal adza alladzi nasma, maka setiap gangguan atau celaan yang kita dengar yakunu kifaratun lima waqa'a minna, maka itu tebusan terhadap kesalahan yang kita lakukan. Gitunya. Margi tong bujeng ngalakukeun kagorengan ya Pak. Ngalakukeun kahadean kebaikan pasti akan menjadi pembicaraan. Li'annal insana mahma amalun fahuwa naqisun. Sebab manusia sebanyak apapun amalannya tetap saja ada kekurangannya. La yumkinu ayyakmala amalahu abadan. Tidak mungkin dia beramal secara sempurna illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Nah, makanya kita teh harus gembira bahwa itu semua adalah kasih sayang dari Allah. Faida usibu au udhiya fisabilillah, usibu wa udhiya fisabilillah, fisabili da'wati ilallah. Apabila kita tertimpa musibah gitu ya, atau mendapat gangguan saat berdakwah kepada Allah, fa inna hadza min babi takmili da'watihi wa rif'ati darajatihi, maka itu adalah pintu untuk menyempurnakan dakwah kita sekaligus mengangkat derajat kita. Maka setiap gangguan, celaan, hinaan, falyasbir, bersabarlah, wal yahtasib, dan berharaplah pahala dari Allah, wala yanqus ala akibaih, dan jangan sekali-kali pergi atau lari dari medan perang. La yaqulu lastu bimulzam, jangan berkata cenah dakwah mah tugas ustad, urang mah da teu kudu dakwah gitu. Geus capek aing mah kitu nya. Sia eta mah di bejaan teh. Atau ana asobani adza, saprak asup persis teu boga duit. Iuran we jeung iuran, proposal deui gitu. Nah, maka jangan sampai seperti itu. Ana taibtu, aku lelah gitunya. Capek gitunya, tiris gitunya. Tunduh, sibuk gitu ya. Bal wajibus sabr, akan tetapi wajib bagi kita sabar. Wad dunya laisat tawilatun,
sebab dunia itu tidak akan berlangsung lama. Ayamun thumma tazul, hanya dalam hitungan hari, setelah itu dunia akan hancur. Nah, kita boleh bersakit-sakitan, pejet di babak pertama, tapi jangan sampai kita pejet di babak kedua. Sebab tidak ada extra time, tidak ada tambahan waktu lagi. Nah, gitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh menikmati dunia, gitu ya. Sebab wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia, tapi bersabar. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah memberikan perintahnya. Nah, itu penjelasan hadis ke-12. Terkhusus bagi kita ahli pengajian yang memang berkewajiban menyampaikan apa yang kita terima kepada orang yang tidak hadir, wabil khusus kepada keluarga kita minimal. Nah, bila ada penolakan, penghinaan, maka kita jangan bersedih, justru kita harus gembira, sebab Allah menaikkan derajat kita dan menambah atau menyempurnakan kekurangan kita. Maka hadis selanjutnya, wa an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id, wa Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepadanya. Oh iya, kedap. Terjemahan acan gentos. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepada keduanya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ma yusibul muslima, tidaklah seorang muslim ditimpa min nasabin, berupa lelah, wala wasobin, sakit, wala hamin, rasa gelisah, wala hazanin, sedih, wala adzan, gangguan, wala ghamin, dan gundah hati, gegana, galau, gundah, merana. Hatta syaukah, bahkan duri, yushakuha, yang melukainya, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis ke-14, wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq, aku pernah menziarahi, mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dalam keadaan demam. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aka wa'kan syadidan, wahai Rasulullah, demam yang menimpamu sangat parah. Qala, Nabi menjawab, ajal, benar, inni aku kama yu'aku rajulani minkum, aku terkena demam seperti demam dua orang di antara kalian.
Qultu, aku bertanya, dzalika anna laka ajraini, kalau begitu engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat. Qala, Nabi menjawab, azal zalika kadzalika, ya benar demikian. Kemudian Nabi menambahkan, ma min muslimin yusibuhu adzan, begitu juga tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa musibah syaukatun, baik duri pama fauqoha, ataupun yang lebih parah, illa kafarallahu biha sayyiatih, melainkan Allah akan memberinya balasan biha dengannya, sayyiatihi, yaitu dengan menghapuskan dosa-dosanya, wa huttat anhu dzunubuhu, dan menggugurkan dosa-dosanya, kama tahutus syajaratu waraqaha, sebagaimana dedaunan berguguran dari pohonnya. Muttafaqun alaih. Maka penjelasannya, hadzanil haditsani, dalam hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah serta Ibnu Mas'ud terdapat 2 dalil bahwa manusia bisa dihapuskan dosanya karena ditimpa rasa gelisah. Duh, teu boga duit, lelah, duh geus macul nyeri cangkeng, rasa gundah, duh budak dek asup sakola can boga kantong, dan lain-lain. Maka ini merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala, yang mana Allah menguji hamba-hambanya dengan musibah, tetapi dengan musibah tersebut dapat menjadi penghapus dosa. Gering, hutang dihapus. Ya. Maka di dunia ini tidaklah seseorang itu selalu dalam keadaan bahagia. Akan tetapi kadang bahagia, kadang sedih, kadang mendapat sesuatu, kadang tidak mendapatkan apa-apa. Dagang teh kadang payu, kadang teu payu. Nah, gitunya Bu. Pada melar gaji teh kadang full, kadang teu saperak-perak acan. Da loba kasbon. Nah, maka dia ditimpa berbagai musibah, baik musibah terhadap dirinya, badannya, atau masyarakatnya, atau keluarganya. Tidak terhitung musibah yang menimpa manusia. Salami hirup aya musibah. Walakin, akan tetapi, seorang mukmin itu seluruh urusannya merupakan kebaikan. In asabathu darra sabara fakana khairan lahu, maka jika tertimpa musibah lalu dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan. Dan jika mendapat kesenangan lalu dia bersyukur, maka itu juga kebaikan. Nah, maka jika kamu tertimpa musibah, jangan kita menyangka bahwa kegundahan dan rasa sakit yang kita alami itu akan pergi sia-sia begitu saja. Akan tetapi semua itu akan diganti dengan yang lebih baik, yaitu dengan dosa-dosa yang akan digugurkan karena musibah itu. Ya Allah, abi leungit motor, nah cenah teu jadi NMAX, leungitna Supra X, cenah diganti yang lebih baik. Nah, padahal bukan hanya dengan materinya, yang lebih utama itu apa? Dosa-dosa kita digugurkan sebab musibah tersebut, seperti gugurnya daun dari pohon, daun yang kuning berganti dengan daun yang hijau. Maka itu semua merupakan kenikmatan dari Allah. Semakin tinggi kesabaran seseorang, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan diterimanya. Maka
musibah itu ada dua macam. Nah, gitu ya. Maksudnya orang dalam menghadapi menerima musibah. Kadang seseorang itu jika tertimpa musibah, dia ingat pahala dan mengharapkannya dari Allah atas musibah ini. Teu damang nyeri waos. Duh emut ya Allah, ieu teh kanya ti anjeun. Ya Allah itu. Ingat atas musibah itu. Maka dalam musibah yang ia ingat bahwa itu datangnya dari Allah, dapat dua. Dapat penghapusan dosa, dapat penambah kebaikan pahala. Watarotan akan tetapi orang itu kadang lalai. Duh aing nyeri huntu ieu dek gawe sampai lupa mengharapkan pahala dari sakit giginya misal. Maka dalam kondisi seperti itu pun Allah akan tetap menghapuskan dosanya. Sok sanaos teu emut ieu teh sumpingna ti Allah, tetap dihapus dosa. Setiap raungan ibu teh hapus ku malaikat. Karaos cenah cak tukang kaos teh. Aisyah. Gitunya dihapus dosanya. Tetapi tidak mendapatkan keutamaan ditambah pahala. Nah, gitunya. Maka dia hanya mendapatkan keuntungan yaitu dihapuskan kesalahan dan dosanya tanpa mendapatkan pahala, sebab dia tidak meniatkan, tidak menyadari, tidak sabar terhadap musibah tersebut. Maka yang paling baik adalah meyakini dan mengharap pahala. Insya Allah mendapat dua kebaikan. Maka daripada itu, jadi Nabi SAW itu memberikan contoh yang paling kecil, kasura, tertusuk duri teu sapira, ibu teh katojos kudu dikeluarkeun ku jarum pentul anu dipanasan, gitunya dananahan. Harus ingat bahwa tertusuk duri sekalipun bila kita mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah berikan pahala dan Allah akan menghapuskan dosa. Maka Allah menguji orang beriman, gitu ya. Kemudian memberikan pahala kepada orang tersebut, kemudian menghapuskan kesalahannya. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Nabi SAW itu dalam keadaan sedih atau menerima sesuatu yang tidak diinginkan, Nabi berkata alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, maka terakhir kita yakini bahwa tidak ada manusia yang sempurna, baik pahalanya ataupun dosanya, apalagi pahalanya. Maka cara Allah agar kita bersih dari dosa adalah dengan memberikan musibah. Yang dengan musibah itu Allah hapus dosa kita dan Allah menambah pahala dengan syarat kita meyakini bahwa musibah itu datangnya dari Allah. Tetapi andai kata pun kita itu tidak meyakini musibah itu datang dari Allah, Allah tetap menghapus dosa kita. Maka sungguh besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artina urang teh moal sedih. Sedih mah sedih ngan moal kaleulewihan. Bakal ato gitu. Margi ieu teh kanyaah ti Allah.
Nah, rupina sakitu anu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun mugia naon anu dugikeun aya guna sareng manfaatna. Ya lah, Hakedik Ustad. Upami orang kaicalan barang atau nepi naon wae boh seorang istri dikantunkan maut ku carogena aya doa Allahumma ajurni fi musyabati wahlupli khairon minha. Nah eta digentos nulkung sae barangna atau nepi kumaha diantara wisna pemica sepeda mungkin digentos ku motor atau tekeng pikiran kitu nya pimena aku mah doa yang diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wahlub li khairon minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepada musibahku dan semoga engkau mengganti yang lebih baik. Nah, selain kita berharap diganti dengan sesuatu yang terlihat, nah, seperti Ummu Salamah wafat suaminya Abu Salamah, datang Umar melamar ditolak, datang Abu Bakar ditolak, datang manusia terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad diterima. Oh, ini doa saya. Eta mah terlihat. Nah, tetapi yang paling utama dari apa yang kita harapkan kepada Allah adalah semoga dari musibah itu kita mendapatkan ganjaran pahala. Sebab apa yang hilang atau apa yang akan didapatkan setelah barang itu hilang tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang akan kita dapatkan nanti. Tapi kita akan mendapatkan apa yang nanti itu dengan syarat pahala kita lebih berat daripada dosa. Maka musibah yang kita alami kita harus dahulukan semoga Allah menambah pahala kita dan menghapuskan dosa kita. Andai kata Allah tidak memberikan barang yang kita inginkan, yakinilah ada barang yang jauh lebih baik daripada barang itu nanti di surga. Nah, makanya anu hadis istri anu teu damang sakalor gitu ya, dugikeun ka auratna kabuka lamun keur kambuh teh ku Nabi ditawisan rek cager rek surga. Nah, itunya rek cager rek surga. Istri itu, perempuan itu menjawab surga. Tapi lamun abdi kambuh aurat cing teu kabuka. Tah eta Pak nu utama. Makanya tadi disampaikan surga itu penyemangat bagi kita. Da urang mah lain penghuni dunia, penghuni surga akhirat. Sebab nanti di akhirat kaum zalim kafir teh saling menyalahkan. Maneh sih ngajak urang, lain maneh, wah gitu. Saling berdebat. Sedangkan kita yadhakun, saling tertawa di atas dipan-dipan. Gitunya. Luar biasa. Gitu Pak, nu utami mah gitu. Anapun digentos kuno ka tinggal, wallahu a'lam bishawab. Mohon. Cekap pangitannya. Margitos tabu salapan, hawatos. Ditutup aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.